kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Kafi. Nama saya Hanif. Nama saya Gerald. Nama saya Julia. Pada kali ini saya akan mewawancarai guru yang ada di SD Islam Al-Azhar 5 Kemandora. Di sini saya akan mewawancarakan bersama Pak Rey. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Pak Rey ketahui tentang transaksi ekonomi digital? Oke, transaksi ekonomi digital itu menurut sendiri adalah sistem interaksi ekonomi berbasis kepada media elektronik. Yang pertanyaan kedua, menurut Pak Rey, bagaimana perkembangan transaksi digital di Indonesia saat ini? Sebetulnya untuk perkembangan transaksi ekonomi digital di Indonesia itu sudah cukup baik ya gitu kan, mulai dari perkembangannya. Kalau misalkan kita lihat dari dari salah satu sejarah revolusi industri gitu kan yang ada di dunia kan, dari revolusi 1.0 sampai dengan 4.0 itu menjadikan salah satu perkembangan yang lebih baik bagi kehidupan dan aktivitas manusia di dalamnya, termasuk di Indonesia. Dan termasuk salah satunya adalah transaksi yang tadinya konvensional sekarang berubah menjadi salah satu transaksi digital. Untuk ketiga, menurut Pak Rey, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan e-wallet? Untuk kelebihannya yang pasti memudahkan aktivitas manusia, khususnya ketika melakukan salah satu transaksi ya yang tadi dikatakan dari cara konvensional yang mungkin kita langsung menggunakan uang, tapi semuanya sudah tersistem di salah satu media elektronik ya, seperti misalkan HP dan sebagainya. Adapun mungkin kalau kekurangannya mungkin untuk saat ini kekurangannya manusia lebih kepada sering menggunakan ataupun membawa media digitalnya, artinya ya sampai saat ini belum ada kekurangan. Yang keempat, bagaimana dampak transaksi digital terhadap pelaku usaha kecil? Oke, untuk misalkan dampak, kita lihat dulu misalkan usaha kecil dan menengah. Biasanya kalau misalkan di Indonesia sendiri itu kan sudah baik, sudah cukup baik, tapi belum terlalu signifikan, artinya belum terlalu maju ya. Jadi beberapa usaha ekonomi di Indonesia yang misalkan adalah usaha kecil, biasanya belum adaptif terhadap pembayaran ataupun transaksi ekonomi digital, sehingga dampaknya yang mungkin banyak para konsumen yang mungkin lebih memilih beberapa kedai-kedai ataupun usaha-usaha jualan yang tersedia seperti transaksi ekonomi digitalnya di situ gitu. Itu dampaknya, tapi untuk dampak lebih luasnya lebih kepada dampak positif saja sih. Jadi menggunakan segala aktivitas manusia, apalagi transaksi dengan berbasis digital. Untuk yang kelima, bagaimana cara Pak Rey menjaga kerahasiaan data pribadi saat bertransaksi digital? Tentunya kalau misalkan menjaga kerahasiaan pribadi, artinya pertama kita mesti tahu dulu ya, sambil kita mempelajari terlebih dahulu salah satu misalkan platform ataupun salah satu media platform untuk media di transaksi ekonomi digital gitu. Kita pelajari terlebih dahulu. Setelah dipelajari gitu kan, kita juga mempertimbangkan kemungkinan misalkan data kita bocor dan sebagainya, kita harus bisa meminimalisir itu. Intinya belajar dan mengetahui terlebih dahulu gitu. Untuk yang keenam, bagaimana perkembangan teknologi digital seperti e-commerce
dan dompet digital mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kalau misalkan untuk masyarakat sendiri itu lebih kepada ini ya, lebih kepada praktis ya. Jadi masyarakat tidak dibebani. Misalkan dulu kan kalau kita mau beli sesuatu gitu kan, kita harus mempersiapkan uang, kita harus mengambil di ATM dan sebagainya. Dengan adanya transaksi ekonomi digital gitu kan, misalkan e-commerce dan sebagainya, itu membuat pikiran ataupun cara pandang manusia modern sekarang itu lebih kepada praktis. Jadi tidak perlu membawa uang banyak, tidak perlu kita pergi ke ATM, cukup misalkan di dalam gawai ataupun di dalam media elektronik itu yang kita punya, itu sangat mempengaruhi cara pandang manusia modern ini lebih praktis dan lebih memudahkan. Yang terakhir ya Pak, apa saja sih keuntungan dan tantangan yang muncul dari meningkatnya transaksi ekonomi digital bagi pelaku konsumen? Tantangannya bagi pelaku konsumen ya, gitu. Mungkin gini, pada pernah baca salah satu buku gitu ya, terkait masalah psikologi manusia modern sekarang. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan aplikasi ataupun platform khusus di transaksi ekonomi digital ini. Jadi untuk pengaruhnya terhadap kita, gitu kan, itu lebih ke manusia itu semakin kesini dengan banyaknya tadi kemudahan dan juga kemajuan, semakin kurang untuk bisa menghargai menghargai uang. Contohnya kayak misalkan ketika kita ingin membeli sesuatu dengan uang kertas ataupun uang yang kita miliki, kita pasti akan punya pikiran bahwa kita akan sayang terhadap uang kita dan mempertimbangkan apakah kita akan membeli barang tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan adanya sekarang di dompet digital dan sebagainya, itu tanpa sadar gitu kan, ketika kita membeli barang sesuatu, kita melihat barang sesuatu tanpa kita memikir kembali bahwa uang kita ada berapa dan sebagainya, itu kita akan lebih mudah bahwa oke, beli aja scan dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi psikologis manusia terhadap daya pembelian sebuah barang. Sudah selesai Pak, makasih ya Pak udah mengisi waktu buat wawancara. Maaf ya Pak kalau ngerepotin. Sama-sama, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Nanti setelah ini dibuat transkrip, setelah transkrip itu jadi apa analisis. Makasih Pak. Sama-sama.